di bawah, anak di atas ngangkat. Anak di atas. Berarti ibu dulu ya bantu oper ke atas ya. Didirikan dulu bapak berdiri begini, nah ya udah diangkatlah pelan-pelan. Oh, ada keajaiban lah bisa terangkat. Kita bukan memikirkan makan, memikirkan macam mana lah nyawa lah gitu, macam mana nyawa kita biar selamat gitu. Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Bencana alam banjir bandang yang dialami warga Kelurahan Lopian, Kecamatan Badirik, Kabupaten Tapanuli Tengah, masih membekas di ingatan warga. Rumah-rumah masih tertimbun lumpur yang mengeras, ditambah kayu-kayu gelondongan terbawa air. Pantauan di lokasi, kurang lebih sepanjang 1 km rumah-rumah warga rusak akibat dihantam kayu gelondongan terbawa air sungai yang meluap. Kemudian jalan-jalan bekas tertimbun lumpur masih berusaha disingkirkan agar bisa dilalui. Lumpur setinggi 1 meter lebih di sepanjang jalan masih bertahan di sisi kanan dan kiri badan jalan usai disingkirkan dari tengah jalan lintas Kecamatan Pinangsori ke Kecamatan Badirik. Salah satu warga yang terdampak adalah Miss Riani Lubis yang tinggal bersama suaminya yang lumpuh dan anak lelakinya. Rumahnya yang terbuat dari papan kayu hancur tak bisa ditempati lagi. Hancurnya rumah Miss Riani akibat diterjang banjir bandang yang membawa kayu-kayu gelondongan. Tempat tinggalnya hanya terlihat atapnya saja karena tertimbun lumpur dan kayu. Sambil mengenang, Miss Riani menceritakan betapa mengerikannya banjir bandang disertai kayu gelondongan menerjang pemukiman mereka pada Selasa 25 November lalu. Berikut wawancaranya dengan Tribun Medan. Sini. Tapi ada akses burukannya, tapi kan Ada. Batang Toru dulu Bu. Ya, Jadi, Batang Toru. Rantau Perapat, Batang Toru. Terus katanya yang di Garoga itu. Ada jalan lintas yang pakat. Inilah rumah itu. Oh, itu sawah Bu yang Iya. dari tanah itu. Sawah kian dia itu udah. Inilah masih tergenang, belum lancar lagi tuh aliran aliran ke sungai. Ini kalau udah Memang kamu kerja di situ, kerja di situ. iya, bisa. Nanti kalau udah tahu. Iya, iya. Itulah yang atak dulu masih bisa tidur, itu atak dulu itu aja. Kemarin Rabu malam ya Bu ya? Iya, Rabu itu. Kan di situ kami tidur di sawah, di atas ada kami. Berapa orang situ Bu? Waktu itu kami adalah Alvin, Agil, minta dulu HP gue bentar. Cepatlah. Semua karpet semua kena. Iya, kamu dari Padang nemuin dia. Enggak, abang ini dari Pinangsori. Dari bandar. Videonya waktu di atas tapi tidak bisa dikirim anak itu karena sinyalnya. Kemarin tinggi banjir berapa Bu? Nah, inilah sebetulnya dulu ini semua. Nah, lah. Semua itu kasurnya semua itu tuh. Dan ke bandara. Iya, ini kan kemarin baru buka jalan kan Bu? Udah berapa hari? Iya. 4 hari. Sebelum itu kan terisolir kan Bu? Tapi kalau baru juga bayangkanlah, kok dipikir tak tahu tenaga dari mana bisa ngangkat aku di atas, anak dia aku di bawah ngangkat suami, itulah kali. Berarti paling dia ibu di sini ngangkat bapak. Iya. Ibu di bawah, anak di atas ngangkat. Anak di atas. Berarti ibu dulu ya bantu oper ke atas ya. Didirikan dulu bapak berdiri begini, nah ya udah diangkatlah pelan-pelan. Oh, ada keajaiban lah bisa
terangkat. Kalau secara aku rasa iya. kamu aja saya nggak terangkat. Tapi itulah kuasanya Allah itu bisa. Ceritanya ya Bu, hujan. kejadiannya itu hari apa sebenarnya, Bu? Hari apa kejadiannya? Udah nggak apa, Bu? Hari tanggal 25 Tanggal 5. 25 apa tuh? November. 25 November. Jam 9.30. 9.30. Jam 9.30 pagi. Saat itu Ibu lagi ngapain? Lagi apa? Lagi kayak gitulah, lagi santai aja. Memang hujan satu hari dari malam udah hujan. Lagi santai tiba-tiba ya udah kok itu penginapan. Ada situ rumah kita dengar bunyi gitu. Ada apa kerennya udah datang kayak air bah lah gitu. Kayak air bah gitu. Ya udah melimpah. Itu datang berarti dari belakang ya? Enggak, dari depan. dari Kan sungai dari depan. Masuk ini. Mau nyelamatin diri enggak bisa lagi ke depan. Kayak tempat lebih apa kan enggak bisa lagi karena air di jalan udah segini nih. Air di jalan sama segini. Mungkin kalau saya sama anak bisa, suami karena sakit jadi nggak bisa. Jadi ada naik ke atas. Bukan ke atas rumah, ada di luar bak mandi. Di apa pakai semen? Maksudnya di apa namanya? Di atas itu. Di atasnya itulah kami. Iya. Diangkat sama aku sama anak satu. Anak yang satu lagi sekolah. Itu sampai jam 3. Jam 3 sore. Disitulah kami kena hujan, angin badai lah di situ sampai jam 3 sore. Udah mulai surut, udah pada datang orang nolong keluarga minta tolong lah sama warga, diturunkanlah kami dari atas. Baru ngungsilah kami ke puskesmas setempat sampai hari Jumat. Hari Jumat bukannya disuruh pindah enggak. Memang inisiatif sendiri, nggak ada lagi orang, tinggal kami di situ kan. Ya udah bersihkan aja lah rumah dikit gitu, cuma tempat tidur aja. Itulah sampai hari ini. Sungai apa, Bu? Sungai apa? Itulah Sungai Lopian namanya. Sungai Lopian. Ya memang dari atas memang ya kami karena Lopian nama apa kami kelurahan Lopian ya Sungai Lopian. Airnya semana, Bu? Waktu kejadian itu? Waktu kejadian kalau ada di rumah sampai segini dalam rumah. Padahal kami udah tinggi kami loh. Sepinggang ya ini kan naik nih posisinya. Kalau di sana sampai segini. Di depan di jalan raya sampai segini. Kalau di sungai ya bayangkanlah sungai ke sini. Kalau di jalan raya sampai segini. Karena tenggelam. Kalau di depan rumah bukan air mengalir loh, kayak air bah lah gitu, kayak apa namanya ya? Ibu datang. Tiba-tiba gitu bawa semualah batang kayu besar kecil. Oh berarti air itu disertai batang kayu ya? Air itu disertai batang kayu besar kecil, lumpur. Lumpur ya, Bu. Bu, jadi evakuasi itu kan jam berapa? Jam 3 sore? Evakuasi kami ya? Evakuasi kami jam 3 sore. Yang bantu evakuasi siapa? Orang kampung sebelah yang keluarganya ada di tempat kami, menengok keluarga lagi itu sanak saudara, kebetulan lewat. Maksudnya untuk sementara. Jadi Bu, bantuan dari pemerintah sejauh ini sudah belum ada. Kalau kami tidak tahu lah, kalau kami sekeluarga belum ada. Belum ada ya, Bu ya. Alhamdulillah di tempat kami, di lorong kami ini, lorong 6 ada dapur umum. Ya. Udah ada lah 5 hari. 5 hari pagi sama malam. Itu pun kadang cuma nasi. Itulah. Cuma nasi. Nasi. Kadang kalau ada yang bantu Indomie, masa Indomie lah di situ, namanya kami beratus orang, beratus kakak, ya seginilah. Berarti satu hari itu hanya makan 2 kali? 2 kali. Itu di dapur umum? Di dapur umum, ya, pokoknya kita nanti jam-jam 10 pergilah kita ke dapur umum, kasihlah nasi. Kadang ada Indomie, tidak ada yang masak, maksudnya kan mana kayu bakar nggak ada. Nanti jam-jam 6, pergi lagi, kasihlah nasi. Ya kadang mau makan cuma hanya nasi ya, berarti. Nasi, kalau nasi aja kalau dari Selasa dari kejadian sampai hari apa ya, hari kejadian Selasa sampai Minggu makan nasi aja karena kami memang nggak bisa keluar kami lah ya, karena kalau di sini termasuk kami lebih parah lah. Mungkin nanti tanya lah kok maksudnya lebih parah, bukan parahnya masuknya ke rumah, parahnya inilah lihatlah tuh kan jalannya apanya aksesnya lebih parah karena kami termasuk awal kalau di sini. Kalau dari sana bukan kami awalnya dari gunung, kok di sini di Lopian kami awalnya.
Jadi air yang meluap ke sini karena ke sana kan ini aliran sungai ke terus ke jembatan. Aliran sungainya udah penuh sama kayu sama balok. Jadi airnya ke sini. Kamilah awalnya kalau di sini di Lopian. Jadi Bu, ini beras ini dari mana Bu? Izin. Oh ini ada family lah keluarga bukan bantuan dari maksudnya bukan bantuan dari keluarga lah. Barusan lah ini datang tadi ada ngasih udah mulai diakses jalan udah mulai datang dari keluarga, ada yang dari Lumut, ada yang dari Pinang Sori gitu. Inilah ngasih. Berarti kalau dari pemerintah Bu, belum ada. Kalau kami belum ada, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami tidak menyalahkan pemerintah pun bukan menyalahkan pemerintah. Memang namanya musibah, bukan Lopian aja, hampir seluruhnya Tapteng. Ini sih tidak pala. Maksudnya apa ya bilangnya? Apalah yang maksudnya? Tidak memaksa lah. Yang penting kalau kami ada nasi gitu aja. Bu, ini kan kondisi di sini ini kan cukup parah ini kan. Iya cukup parah. Kemudian ini juga mau diberesi juga susah. Harapan Ibu ini apa nih? Minta bantuan pemerintah supaya bantu bersih-bersih semprot atau apa? Ibu. Apalah ya aku bilang semprot pun kalau nggak ada air, sungai pun ndak ini bikin sumur pun kita masih ketimbun. Cepat kedatangan air berarti ya Bu. Air bersih lah. Tuh. Jadi yang paling dibutuhkan saat ini apa Bu? Bahan pokok lah, bahan pokok. Ya. Makan Indomie aja terus baraknya udah Orang kita kan udah kayak gini, tidak mungkin anak tiap hari Indomie adalah ngasih intermi tadi ini. Barusan tadi pagi jam 9 diantarlah intermi sama beras 1. Siapa yang ngasih itu? Masih keluarga, sanak keluarga kami, sanak keluarga. Sanak keluarga bukan orang dari pemerintah dari luar, tidak, memang keluarga. Tolonglah dulu. Jadi dari sini 8 orang lah bawa suami ke puskes, maksudnya situlah tempat yang agak apa gitu. Jadi gimana cara bawa bapak Bu? Kan bapak kan pindahkan ke atas, nurunkannya kayak mana? Bukannya udah minta tolong sama orang, 4 orang lah kami di atas menurunkan bapak, 3 orang lah di bawah. Kalau mau nengok baknya ada kok di belakang. Turun ke bawah. Dari situ, dari depan pintu, lumpur. Itu dulu lumpur. Ini kan udah keras. Lumpur kayak gini. Minta tolonglah sama orang lagi. Karena di situ nggak ada lagi istilah siapa saudara. Udah saling menolong. 8 orang lah ngangkat suami sampai ke tempat yang nggak kena banjir. Bawa sama kursi roda. Sampailah kami di puskes asar di sini ya, bukan asar di sana, asar di tempat. Itulah kami nginap sampai hari Jumat. Hari Jumat itu di puskesmas itu ya Bu? Masih di puskes. Sebenarnya bukannya disuruh, bukan disuruh keluar enggak. Memang enggak ada lagi orang, jadi kita enggak enak lagi di sana, mati pula lampu. Jadi suruhlah bersihkan dikit. Bersihkan dari sinilah kami. Tidur kayak lumpur lah, macam mana lah lumpur ini. Jadi waktu itu kan mati lampunya itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini masih mati lampu sampai hari ini. Jadi bagaimana cara membersihkan lumpur-lumpurnya ini Bu? Ya udah pakai manual lah. Pakai cangkul sekop. Berapa Ibu sendiri atau sama-sama dibantu? Sama anak 2 orang. Cuma 2 orang bantu. Anak itu pun kadang sama anak senior karena harus ada yang jagain bapak di puskes, ya berdua sama anak. Karena udah bencana kayak gitu nggak ada perasaan capek ini, enggak. Lumpurnya inilah udah dibersihkan lumpur, nggak ada air bersih. Ya, jangan kan air bersih, air kotor pun nggak ada kayak gini lah. Berarti lampu mati, air pun sampai sekarang nggak ada. Air minum kami hujan. Minum gimana? Air hujan ditampung dimasak. Iya. Itu dari hari pertama. Dari hari pertama sampai hari ini. Sampai hari ini. Beli aqua pun ndak ada. Beli apa-apa pun di hari pertama. Cuman lah kita yang kalut, orang yang nggak kena udah borong gitu loh. Borong semua. Kita bukan memikirkan makan, memikirkan macam mana lah nyawa lah gitu. Macam mana yang kita biar selamat gitu. Padahal yang orang yang selamat yang nggak kena udah saling memborong di tempat kami ini ya. Jadi ya alhamdulillah datang orang. Nggak minta sih sebenarnya datang orang, ada yang ngasih gitu. Karena mau keluar pun anak bensin nggak ada. Ada kereta bensin nggak ada. Tapi alhamdulillah hari ini ada yang ngasih tadi orang seliter bisalah anak sholat tadi. Bisalah keluar. Nah, ini apa nih? Bisa dijelaskan ini apa? Usaha apa nih? Masih ini dibilang usaha tapi
masih keluarga lah gitu. Kan maksudnya jualan apa ibu ini bu? Oh, rumah makan. Rumah makan. Nah, tapi dibilang rumah makan besar enggak. Iya. Nah, besar sih besar, tapi cuman aku bilang mungkin itulah rezekiku. Kalau dulunya rame, sekarang udah enggak lagi. Berarti waktu kejadian itu posisi rumah makan lagi buka ya bu? Enggak, Ya? Oh, karena enggak. memang udah hujan dari sore gitu, hari Senin, mulai siang lah, Senin siang sampai Selasa kejadian, sampai Rabu saya sudah kajian hujan. Jadi datang anak bukanya kita mak bentar lagi tuh. Ya itulah. Nah, itulah kejadiannya. Bu ini kan nggak bisa jualan, artinya mata pencarian juga terganggu. Terganggu Jadi semua lah. Bagaimana cara ibu sama anak ibu dan bapak ini bertahan hidup? Bu? Itulah nggak tahu ke depannya. Ini karena usaha pun nggak bakalan itu nggak ini nggak bisa lagi ini usaha karena udah lebih tinggi dari lapangan kita, tempat usaha kita udah lebih tinggi dari jalan, nggak mungkin bisa masuk mobil kan, nggak bisa masuk kereta lagi masuknya. Cuman orang mau makan. Itu kan lapangan ruang makan Kentau ya kan? Ya, itu lapangan parkiran lah, itu parkiran ruang makan. Udah lebih tinggi dari jalan, udah lebih semeter lah kok di sana kan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.